Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes ya yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang pertama, 2 ayat ini 32 dan 33 dengan tajuknya apa beza pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis dengan pembaptisan oleh Tuhan Yesus? Mari kita baca ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini, apakah perbezaan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan pembaptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis mengatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dari ayat ini kita dapat lihat perbezaan pembaptisan Yohanes Pembaptis, sebab ayat ini mengatakan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan pertobatan. Ya, pertobatan dari dosa. Dan dengan itu mempersiapkan hati orang ramai untuk kedatangan Mesias dan menerima Mesias itu. Ya, pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus pula adalah pemberian hidup baru dan Roh Kudus yang akan diam di dalam orang-orang percaya. Amin. Nah, ini adalah ciri-ciri perjanjian baru, yaitu the new covenant yang pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, inilah yang menjadi highlight utama dalam perkongsian edisi ini ya. Dan dalam perjanjian baru ini, the new covenant, ada menyebut tentang penganugerahan Roh Kudus oleh Allah. Nah, kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Nah, ini adalah satu petikan yang sangat terkenal yang sering menjadi rujukan kepada perjanjian baru, the new covenant. Ya, saudara, jadi sebagai orang percaya sangat penting kita biasakan diri dengan petikan ini. Ya, mari kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 27 ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, jadi perhatikan apa yang Tuhan berikannya, hati yang baru, roh yang baru, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, perhatikan, roh Allah akan datang dan diam di dalam Anda. Ya, ini pun telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Oke, saya sambung baca ayat ini. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi
Satu ciri yang sangat penting ya dalam perjanjian baru ini adalah kemampuan. Kemampuan. Tuhan akan memampukan kita. Ya, kata ayat ini, membuat kamu hidup menurut segala hukum Allah dan melakukannya. Wow, luar biasa. Kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam hukum Allah dan melakukan kehendak Allah akan datang dari Allah sendiri. Jadi bukan lagi dari kekuatan kita sendiri. Ya, jadi dibaptis dengan Roh Kudus akan memberi kesan yang lebih besar lagi dari pembaptisan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, pembaptisan Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk memulakan hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, satu lagi perkara yang sangat penting dalam pembaptisan Roh Kudus, apabila Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam orang-orang percaya, Roh Kudus juga akan mengubah hidup seseorang dari dalaman. Hidup pasti berubah apabila Roh Kudus bekerja. Amin. Sebab Roh Kudus akan bekerja memperbaharui hidup kita untuk menghasilkan buah-buah yang benar dan bersesuaian dengan panggilan keselamatan kita. Nah, ia adalah kerja Roh Kudus. Ini kerja Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus adalah agent transformer. Ya, dan sebagai transformer, Roh Kudus akan sentiasa bekerja memperbaharui hidup kita. Nah, inilah proses pembaharuan ya, the transformation process dalam peringkat keselamatan yang akan dilalui oleh setiap orang percaya. Amin. Nah, inilah juga yang disebut Paulus dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik kita memperoleh keselamatannya. Bukan perbuatan baik yang kita telah lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, bukan dikerjakan oleh kita, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalaman. Wow, sungguh luar biasa kan saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya apabila Yesus memberikan dirinya dibaptis Yohanes Pembaptis, ternampaklah burung merpati turun pada Yesus. Dan burung merpati itu adalah gambar pencurahan Roh Kudus. Ya, seperti mana yang disebut dalam ayat sebelum ini dalam Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh, ya, roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ya, saudara, pembaptisan Yesus adalah satu gambaran, itu suatu pendahuluan kepada pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang akan datang. Jadi apa yang dilakukan ataupun dilalui oleh Yesus dalam pembaptisan itu adalah satu gambarannya kepada pencurahan Roh Kudus. Ya, selepas kematian dan kebangkitan Yesus ya. Nah, itulah pengenapan kepada perjanjian baru, the new covenant yang dinubuatkan dalam Yehezkiel yang kita baca sebelum ini. Jadi saudara, adakah pembaptisan Roh Kudus oleh Yesus sudah terjadi?
Jawabannya pasti iya. Ya, pembaptisan Roh Kudus telah digenapi pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari selepas kebangkitan Yesus. Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya dengan cara yang dramatik, yaitu bagaikan kuasa lidah api atas mereka. Dan hidup mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, inilah penggenapan kepada perjanjian baru, the New Covenant. Tapi jangan lupa saudara, untuk menantikan hari Pentakosta itu, haruslah ada kematian Yesus. Kematian Yesus. Karena dikatakan bahwa darah dan tubuh Yesuslah yang akan membawa kepada penebusan, membawa kepada pengampunan dosa dan permulaan hubungan yang baru antara Allah dan manusia. Amin. Nah, itulah sebabnya pada malam Yesus mengadakan jamuannya yang terakhir yang kita kenal sebagai jamuan kudus bersama murid-muridnya. Apabila Yesus memecah-mecahkan roti dan memberi air anggur kepada murid-muridnya, Yesus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perhatikan, cawan ini adalah perjanjian baru yang merujuk kepada the new covenant. Dan ini dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Jadi saudara, inilah kaitan antara pembaptisan Yesus, jamuan terakhir, dan hari Pentakosta. Pembaptisan Yesus merupakan gambaran kepada pencurahan Roh Kudus yang luas yang akan datang untuk memeteraikan perhubungan antara Allah dan manusia. Dan jamuan terakhir adalah pengumuman bahwa pengorbanan Yesus adalah perlu untuk membawa permulaan yang baru dalam perhubungan antara Allah dan manusia, yaitu perdamaian. Amin. Dan akhir sekali Pentakosta. Pentakosta adalah penggenapan kepada pencurahan Roh Kudus dan perjanjian baru. Haleluya. Saudara, ingatlah, pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus bukan saja dapat memberikan pengampunan dosa, tetapi juga menjanjikan penganugerahan Roh Kudus yang menyertai dan diam dalam setiap orang percaya. Haleluya. Roh Allah sekarang menyertai dan diam di dalam kita. Penyertaan Roh Allah inilah yang akan memperkuasakan hidup kita sekarang, menggenapi janji-janji perjanjian baru. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, haleluya, terpujilah namamu yang mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa karena telah membawa kami untuk melihat pembaptisan yang dilakukan Tuhan Yesus dan juga mengenal ciri-ciri perjanjian baru, the new covenant. Ya Bapa, tolonglah kami untuk memahami dengan lebih baik lagi perjanjian baru ini. Ia mengandung berkat-berkat yang sangat besar bagi orang percaya. Haleluya, kami sangat bersyukur atas penganugerahan Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kami. Roh Kudus yang menjadi pengajar, penolong, dan penghibur. Kami dapat hidup dalam berkat-Mu. Kami dapat hidup dalam kemenangan. Kami dapat hidup dalam pembaharuan. Hanya karena Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya ya Bapa,
apabila Roh-Mu bekerja, hidup kami tidak akan menjadi sama lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus yang telah membayar harga yang sangat besar supaya kami dapat diselamatkan dan kini beroleh segala berkat rohani di dalam syurga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.